Keseimbangan hak dan tanggung jawab suami istri dalam perspektif hukum Islam, disusun oleh Najwa Abdul Rajab dengan NPM 2474211766, Fakultas Hukum, semester 3 kelas A pagi, Universitas Merdeka Pasuruan. Pernikahan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang bersifat timbal balik dan harus dijalankan dengan adil serta seimbang. Hak dalam konteks rumah tangga berarti sesuatu yang berhak diterima oleh masing-masing pihak sebagai hasil dari ikatan pernikahan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang terhadap pihak lain sebagai bentuk tanggung jawab, pengabdian, serta komitmen antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa aja sih kira-kira hak untuk suami dan kewajiban bagi istri? Jadi yang pertama itu taat kepada suami. Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridho suami sebagai penyebab masuk surga seorang istri. Kemudian yang kedua, tidak durhaka kepada suami. Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya atau bisa disebut tidak syukur kepada kebaikan suami. Dan yang terakhir, berhias untuk suami. Kecantikan wanita akan menambah kecintaan suami sehingga membuat suami senang dan merasa cukup. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Nah, sekarang kita akan membahas hak untuk istri dan kewajiban bagi suami. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Oke, yang pertama adalah menerima mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya adalah wajib. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT berfirman, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lanjut, yang kedua adalah mendapatkan nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Kemudian yang terakhir, hak digauli dengan baik. Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah. Rasulullah SAW menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan. Rasulullah SAW bersabda, jika suami mengajak tidur si istri, lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi. Hal ini diatur di dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Suami sepatutnya merayu istrinya dengan bahasa sanjungan yang menyentuh hati, menciumnya, meraba bagian-bagian yang menimbulkan rangsangan, dan jika semua telah mencapai puncaknya, barulah persetubuhan dimulai. Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 6 Pasal 30 sampai 34. Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal 32 ayat 2, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.